Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali lagi memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan aktivitas kita, untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesabaran dalam menuntut ilmu. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam pelajaran SKI. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kisah Nabi Lut alaihissalam beserta kaumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kaum negeri Sodom atau kota Sodom itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan azabnya yaitu berupa negeri mereka diangkat oleh malaikat, kemudian diputar balikkan, kemudian dilemparkan ke bawah, dan kemudian dihujani oleh hujan yang batu yang terbakar. Batu yang terbakar itulah azab yang menimpa negeri Sodom yang memiliki penyimpanan dalam hubungan sesama jenis. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan di halaman 78, yaitu keutamaan dari Nabi Lut. Pada kisah Nabi Lut yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa Nabi Lut memiliki banyak keutamaan, memiliki banyak keutamaan sebagaimana nabi-nabi yang sudah kita jelaskan pada semester atau kelas-kelas sebelumnya. Nabi Lut juga memiliki beberapa keutamaan. Di antara keutamaan Nabi Lut yaitu yang pertama adalah memiliki kesabaran yang tinggi. Kita lihat Nabi Lut alaihissalam bagaimana ketika menghadapi atau mendakwakan pada kaumnya, kaum Sodom, Nabi Lut sangat sabar dalam menghadapi segala gangguan, hinaan, celaan. Bahkan Nabi Lut alaihissalam diancam kaumnya sendiri, Nabi Lut diancam bahkan akan diusir dari kaumnya jika tidak mau berhenti dari dakwanya, karena Nabi Lut alaihissalam sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Lut senantiasa berdakwah kepada kaumnya agar menghentikan perbuatan atau penyimpangan yang mereka lakukan, maksiat yang mereka lakukan. Namun mereka dengan sombong menolak ajakan dari Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut senantiasa bersabar terus berdakwah kepada kaumnya, karena Nabi Lut tahu bahwa hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu kapan petunjuk atau hidayah itu masuk kepada dalam hati seseorang. Maka kita sebagai seorang muslim juga bisa mengambil keteladanan dari Nabi Lut alaihissalam bagaimana beliau bersabar dalam berdakwah. Kita ketika mengingatkan atau mengajak seseorang kebaikan, maka perlu kesabaran. Meskipun orang tersebut awalnya tidak mau, nanti kalau kita sering mengajak, insya Allah hidayahnya atau petunjuk itu akan dibukakan oleh Subhanahu wa taala untuk hatinya. Kemudian itu yang pertama, memiliki kesabaran yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu pemaaf terhadap orang yang bersalah kepadanya. Dan beginilah sifat-sifat seorang nabi, senantiasa memaafkan orang-orang yang bersalah selama dia orang bersalah tersebut mau memperbaiki dirinya, Nabi Lut alaihissalam adalah seorang yang sangat pemaaf, terutama kepada kaumnya, karena ini sifat yang dimiliki seorang nabi, senantiasa memaafkan kaumnya yang bersalah, kaumnya yang tidak mengetahui apa-apa. Nabi akan memaafkan sikap kaumnya selama kaumnya itu mau memperbaiki dirinya, Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Lut juga merupakan seorang yang cerdik, seorang yang cerdik, bagaimana beliau dalam menghadapi kaumnya, beliau berdakwah, bagaimana cara-cara berdakwah supaya mereka sadar kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kita ketahui Nabi Lut alaihissalam itu hidup di tengah-tengah masyarakat yang mana masyarakatnya itu rusak, yang menyimpang,
hubungan dalam hubungan sesama jenis. Ya, hanya Nabi Lut sendiri ya satu-satunya yang masih tidak terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Nabi Lut yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, tidak terpengaruh dengan ajakan-ajakan kaumnya ya untuk bermaksiat, ya, untuk melakukan hubungan sesama jenis. Ya, Nabi Lut alaihissalam mampu menahan semua tersebut. Ya, jadi itu yang keempat, ya, mampu mengendalikan hawa nafsu. Kemudian yang kelima, termasuk orang mulia dari keluarga terpandang. Ya, termasuk orang mulia dari keluarga terpandang. Ya, kemarin sudah kita jelaskan bahwa Nabi Lut alaihissalam ini merupakan anak dari Nabi Lut alaihissalam ini merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi garis keturunan beliau merupakan keturunan yang mulia, ya, keturunan yang mulia. Beliau merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran sebagai Khalilullah, ya, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi termasuk orang mulia dia adalah orang yang seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada negeri Sodom dan dari keluarga yang terpandang. Sekiranya anak sekalian beberapa keutamaan dari Nabi Lut alaihissalam. Sekiranya masih banyak keutamaan Nabi Lut, namun kita cukupkan sampai di situ saja. Hada, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.